Kisanak dan Nisanak, untuk kali pertama di channel ini saya akan mereview sebuah seminar kajian sejarah di Museum Negeri Banten pada bulan Agustus 2019 bertema merekonstruksi kejayaan Kesultanan Banten berdasarkan sumber primer yaitu Dag Register. Narasumber sekaligus peneliti Dag Register ini adalah Dr. Mufti Ali PhD. Beliau adalah seorang filolog dan dosen sejarah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebelum melakukan review, terlebih dahulu kita harus pahami apa itu Dag Register. Berikut ini penjelasannya. Dag Register itu artinya catatan VOC. VOC itu perusahaan dagang Belanda, singkatannya Verenigde Oost-Indisch Company, yang memiliki kantor pusat paling besar di Batavia yang berdiri 1619 dan bubar menjelang kedatangan Daendels di penghujung abad ke-18, 17, 90-an. Dia memiliki catatan harian, makanya disebutnya Dag Register. Dag itu bahasa Inggrisnya day, bahasa kitanya harian, register itu catatan. Dia punya catatan harian tentang tidak hanya menyangkut dagang, barang apa yang diangkut oleh kapal VOC dari dan ke Batavia, tetapi juga semua hal, termasuk sosial, keagamaan, politik. Dan jumlahnya kalau Bapak Ibu angkat satu persatu, satu jilidnya lumayan melelahkan. Satu jilidnya itu 1 tahun bisa 1000 halaman dan kertasnya A3. Dan kalau diangkat kertasnya dari deluang atau kulit pohon beratnya 25 kilo. Selama dia 170 tahun itu, tiap hari dia catat apa yang terjadi di kantor pusat dan semua pelabuhan yang menjadi jaringan dagangnya di seluruh dunia, dan catatan itu menjadi sumber berharga untuk merekonstruksi sejarah daerah-daerah yang menjadi teritori mitra dagang VOC ini, termasuk Banten. Nah, saya akan memaparkan Banten sebagai sebuah negeri bahari yang jaya berdasarkan catatan VOC itu. Sebentar, apapun memang takkan terlepas dari yang namanya pro dan kontra, termasuk terhadap Dag Register ini. Mungkin ada beberapa orang yang beranggapan miring bahkan sinis terhadap sumber data catatan harian VOC ini. Catatan penjajah kok dijadikan sumber? Bisa saja data itu dibuat untuk mengadu domba dan memutarbalikkan fakta sejarah. Nah, biar gak gagal paham, silahkan simak penjelasannya. Kalau merekonstruksi, ingin memahami sejarah Banten, lah kok tidak merujuk kepada Dag Register seperti sholat belum wudhu, seperti baca Quran belum wudhu. Kenapa? Melupakan tentang catatan berharga para pedagang VOC. Lah kan mereka musuh, lah kan mereka pedagang, lah mereka kan rival. Sebentar Bapak Ibu, kalau Bapak sebagai pedagang akan akurat tidak mencatat jumlah dagangan kalau pengen untung? Harus akurat. Akan akurat enggak dengan jumlah mitra dagang kalau Bapak pengen untung? Pasti akurat. Akan akurat enggak ketika memberitakan when, why, how, what, where? Pasti akan akurat. Kenapa? Menyangkut untung rugi perusahaan. Dan dia mencatat, kadangkala satu hari itu dia catat lebih dari 30 halaman, 40 halaman, kadangkala 100 halaman. Dalam 1 tahun 365 hari dia mencatat lebih dari 1500 halaman. Bayangkan sejak 1619 dia punya kantor dagang di Batavia pusat, dia bubar 1790 dan tiap tahun dia punya catatan. Dan tentang Banten itu indeksnya sering disebutnya paling sering. Nah, kalau kita pengen membuktikan itu, setidaknya yuk kita bareng ke Arsip Nasional di Jakarta, coba uji petik arsip VOC ini, coba kita cari kata yang Bantam. Itu pasti Bapak akan melipat ujung kertasnya itu paling banyak. Kenapa? Lebih sering muncul di catatan VOC daerah
yang ada di ujung barat Pulau Jawa. Mengapa? Karena Banten ini musuh bebuyutan besar, tapi sekaligus juga mitra dagang paling strategis. Mengapa mitra dagang paling strategis dan musuh bebuyutan paling? Karena tidak ada kapal yang berlayar ke dan dari Samudra Hindia yang menghubungkan VOC ke semua daerah paling strategis dan mitra dagang penting, India, kemudian Sri Lanka, Timur Tengah, Afrika Timur, apalagi pantai barat Sumatera, mesti lewat Selat Sunda. Dan penguasa Selat Sunda ini siapa kalau bukan Sultan Banten? Oleh karena itu maka catatan tentang Banten, sekali lagi saya bukan kata orang, saya memang riset tentang ini, dan kebetulan baru pulang riset dari Manila, meriset tentang jejak-jejak perdagangan Kesultanan Banten di Filipina. Menurut catatan Dachregister, VOC, dan sekaligus juga menurut catatan orang Spanyol. Kenapa negeri ini begitu kaya datanya di Dachregister? Sudah saya sebutkan tadi. Lalu bagaimana cara mendapatkannya Dachregister ini? Gampang. Bapak Ibu sekalian, coba sekarang lupakan buku sejarah manapun kecuali catatan dari VOC. Pasti Bapak Ibu akan banyak bicara tentang daerah ini. Kenapa? Karena Dachregister ini setidaknya bisa dipakai untuk merekonstruksi kesultanan ini sejak mulai VOC itu menancapkan kakinya di Batavia sampai dia runtuh di penghujung abad ke-18. Puncak kejayaan Kesultanan Banten terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa atau SAT, yaitu dari tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Oleh karenanya, kita fokuskan review kali ini tentang Sultan Ageng Tirtayasa, dan inilah biografi singkatnya. SAT putra dari Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad atau Sultan Banten periode 1640 sampai 1650 dan Ratu Martakusuma. Saat kecil, ia bergelar Pangeran Surya. Ketika ayahnya wafat, SAT diangkat menjadi Sultan muda yang bergelar Pangeran Dipati. Setelah kakeknya wafat pada tanggal 10 Maret 1651, SAT diangkat sebagai Sultan Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abdul Fattah Al-Mafakih. Gelar Sultan Ageng Tirtayasa berasal setelah SAT mendirikan keraton baru di Tirtayasa, Tanara. Dan karena SAT membuat kanal-kanal baru untuk mengairi areal pesawahan sekaligus untuk pertahanan militernya. 51 dan berakhir ketika 14 April 1682 kota Banten lama, Surosoan, itu diduduki oleh Francois de Tack, Letnan Ruysch, di bawah kendali Jenderal Spilman, Cornelis Spilman, makanya disebutnya Spelwick. Spelwick itu mengambil dari nama seorang jenderal VOC yang paling kejam dan sekaligus juga paling cerdas, namanya Jenderal Cornelis Spilman. Dan kalau kita melewati benteng Spelwick, ingat tokoh yang bengis ini, Cornelis Spilman. Dan pada saat masa Sultan Ageng Tirtayasa ini, Banten mengalami puncak kejayaan, dan puncak kejayaannya itu ditandai dengan banyaknya catatan dagang dari VOC tentang kesultanan ini, melebihi kesultanan dan kerajaan-kerajaan yang lainnya di seluruh dunia. Salah satu data yang paling penting setelah merekonstruksi data-data yang dari VOC itu adalah bahwa negeri ini, Kesultanan Banten ini, memiliki hubungan dagang lebih dari 22 negara. Kalau sekarang konsepnya nation state. Kalau dulu kan umumnya nggak ada nation state, adanya dulu kingdom. Kalau enggak Hindus, Buddhist Kingdom, Christian Kingdom, Catholic Kingdom, atau Islamic Kingdom. Nation state itu kan setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sebelumnya tidak ada nation state. Itu. Dan 22 negara nation ini yang mitra dagangnya dengan Banten ini tercatat secara rinci di Dachregister. Saya baru tahu itu dari catatan VOC rinci tentang tanggal berapa Surosoan itu diduduki oleh Letnan Ruysch, Francois de Tack, dan oleh Cornelis Spilman. Saya baru tahu dari situ 14 April 1682. Saya juga baru tahu ternyata Sultan Ageng Tirtayasa itu pindah istananya dari Surosoan ke Tirtayasa itu 1674.
Dan sejak itu dia mendirikan bukan tempat persinggahan atau tempat istirahat atau villa di Tirtayasa, memang dia bikin istana. Dia bikin kanal tidak hanya untuk pengairan tetapi juga fungsi pertahanan, sehebat kanal yang ada di Soroswan. Dia juga pada sisi-sisi dinding benteng tertentu dia pertebal 2 kali lipat karena itu mengarah ke lautan lepas dan terpapar oleh meriam paling hebat dari bangsa Eropa. Itu dari Dahrahister. Saya baru tahu pada tanggal-tanggal tertentu ketika puncak peperangan VOC melawan Sultan Agung Tirtayasa Banten, itu 15.000 tentara sejak Pontang, Tanara, Tirtayasa, Tanara sampai Cisadane itu ditempatkan dalam posisi yang siap tempur. Itu dari Dahrahister. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa Banten itu pernah dikuasai oleh daerah Priangan. Dalam Dahrahister ini justru sebaliknya. 33 negeri di daerah Priangan justru pernah dikuasai oleh Banten selama 2 tahun. Bahkan wilayah 4B, Bangka, Batam, Bintan, dan Belitung pernah dikuasai juga oleh Banten. Saya baru tahu juga dari Dahrahister ternyata yang disebut dengan Priangan, 33 negeri di daerah yang disebut sekarang Priangan, itu 2 tahun di bawah Kesultanan Banten dan ditempatkan seorang gubernur namanya Ciliwidara. Dia orang Bali, jenderal perang, ketika sukses penaklukan terhadap yang di sekarang daerah Jawa Barat Priangan itu ditempatkan gubernurnya di Sumedang dan patihnya adalah Wira Angun-Angun. Saya tahu itu dari Dahrahister. Saya juga baru tahu dari Dahrahister kalau Sultan Anom, Sultan Sepuh, Pangeran Tengah dari Cirebon itu juga datang ke Tanara, datang ke Tirtayasa dan mendapatkan pengangkatan dari Sultan Agung Tirtayasa selama 2 tahun. Mereka di bawah protektorat Sultan Banten. Saya juga baru tahu di Dahrahister kalau Brebes, Indramayu, Tegal itu pada saatnya dahulu adalah sebuah daerah yang memang wilayah dari Kesultanan Banten. Dari Dahrahister juga kita tahu bahwa 4B, Bangka, Batam, Bintan, dan Belitung itu wilayah Banten dan saya tahu bupatinya siapa, Pangeran Sampora. Datang rutin ke sini untuk menyatakan homage. Kalau kitanya orang Badunya bilang seba. Itu. Dan saya juga baru tahu kalau Pangeran Landak dari Kalimantan Barat itu menjadi pemasok berlian Sultan dan berlian itu untuk menjadi semacam benda-benda hadiah-hadiah untuk raja-raja Inggris, raja Prancis, Denmark ketika ingin mengintensifkan perdagangan dengan mitra dagang Eropanya dan berliannya dipasok dari Pangeran Landak dan Pangeran Landak itu rutin. Sampai-sampai katanya ada satu waktu Pangeran Landak ini berlian yang mau diberikan ke sultannya seberat 125 karat itu hilang dari tempatnya. Saya kan bukan ahli berlian, saya cek 125 karat itu kalau sekarang harganya hampir lebih dari 500 miliar. Belum ada apa-apanya berliannya Hotman Paris itu dibandingkan berliannya hadiah dari Pangeran Landak untuk Sultan Banten. Nah, saya tahu itu dari Dahrahister. Dan kalau Bapak Ibu baca Dahrahister ditulis dalam bahasa Belanda 4 abad yang lalu, orang menyebutnya bukan bahasa Belanda tapi Belanda Jerman, Nederduits. Neder itu Netherlands, Duits itu Duitsland. Campur antara Belanda dengan Jerman. Jadi kalau pengen paham bahasa Dahrahister 4 abad yang lalu, kursus 2 bahasa dulu. Bahasa Belanda dulu 2 tahun, habis itu bahasa Jerman 2 tahun. Tahun kelima baru nikmati itu isi Dahrahister. Nah, Dahrahister ini memang menyediakan informasi amat sangat kaya, lebih banyak yang belum diungkap daripada yang diungkap. Contoh begini Bapak Ibu, dari yang saya ucapkan tadi pernah terdengar nggak di buku-buku yang sudah terbit bahwa daerah Priangan 34 negeri itu selama 2 tahun menjadi bagian Kesultanan Banten dan gubernurnya diangkat di sana adalah Ciliwidara. Umumnya belum pernah dengar. Orang Priangan Pajajaran pasti selalu kalau bicara mereka pernah menjajah Banten. Makanya nama Pajajaran di sana sini. Dahrahister menyatakan sebaliknya, yang ngomong bukan orang Bantennya loh. Yang ngomong itu pegawai VOC membuat catatan, dia bikin catatan ekspedisi militernya Ciliwidara. Pertama dia rangsek itu yang namanya Tanjung Pura. Tanjung Pura itu di sana ada fortifikasi benteng pertahanan hebat VOC yang namanya Banten Brill. Brill itu artinya bahasa Belanda, artinya kacamata. Bantam itu kacamata Banten. Ya mungkin untuk ngamati
lalu lalang kapal perang dan kapal dagang Belanda. Dan Tanjung Pura itu adalah di pinggir sungai apa namanya di Karawang itu? Citarum ya Pak ya. Dan Tanjung Pura sekarang kan bukan ibu kota Karawang, hanya kecamatan saja. Pada 4 abad yang lalu Tanjung Pura itu adalah ibu kota paling strategis dari Karawang, sekaligus juga titik fortifikasi paling penting VOC menjaga infiltrasi pasukan Banten yang susah ditahannya di wilayah timur. Nah, pada bagian selanjutnya dibahas juga tentang bagaimana kondisi kerajaan Mataram di era Amangkurat I, serta mengapa bermusuhan dengan Banten pada era Sultan Ageng Tirtayasa atau SAT. Kenapa Bapak Ibu tahun-tahun Sultan Ageng Tirtayasa tuh kita kok infiltrasinya ke timur? Karena Sultan Ageng Mataram Amangkurat I itu hanya nominal saja sebagai sultan. Kekuasaannya semua ada di ketiak VOC. Setelah kematian Sultan Ageng Mataram, Mataram itu sudah keok. Kerjaannya kalau mengirim surat ke VOC, kalau nggak minta utang, yang kedua minta dikirim opium. Dan masa Sultan Amangkurat I memang masa yang paling kelam dalam sejarah Mataram. Kenapa? Banyak terjadi sejak 1646 itu sampai 1676 itu banyak terjadi huru-hara akibat Sultan yang amat bengis. Kemudian juga dia memang tidak becus ngurusi panturanya. Padahal itu pantai yang bisa menghidupkan perekonomian pedalaman. Malah dia tutup. Dia polisinya adalah inland economic policy, ke dalam, ke daratan, tidak outland, maritim. Dia tidak tahu kalau beras itu harganya satu kapal 200 gross ton, enggak lebih dari 100 bahar lada. Nanamnya susahnya minta ampun, 4 bulan, 5 bulan baru panen, ngangkutnya juga dari daratan ke pinggir pantai, ngangkutnya setengah egeg, lah itu di pasaran harganya jatuh. Panturanya malah ditutup itu. Habis dia memilih di pedalaman saja. Begitu. Nah, karena itu maka Sultan Ageng Tirtayasa mendapatkan momentum untuk ekspansi ke timur. Maksudnya apa? Untuk menguasai yang disebut dengan lahan pertanian bagus di Pantura. Cimanuk, Indramayu, Subang dikuasai. Itu dipaparkan secara rinci dalam Dahrah Histar. Selain di Pulau Jawa, lumbung bisnis SAT berada di luar Pulau Jawa, yaitu salah satunya perkebunan lada di Lampung, Sumatera Selatan. Selain itu, SAT mencetak ribuan hektar sawah baru sekaligus kanal untuk pertahanan. Sepanjang sejarah tidak ada raja atau penguasa di Banten mencetak sawah sebanyak yang SAT lakukan. Ke barat Sumatera dikuasai untuk kepentingan monopoli perdagangan lada. Lampung itu pabrik ladanya Kesultanan Banten. Kalau tidak ada Lampung nggak ada lada. Kalau nggak ada lada, Sultan Banten ya hancur. 40% income-nya kan dari lada, income pribadinya itu. Ke timur dia ekspansi lahan pertanian, dan pada saat yang sama untuk mengatasi kondisi peperangan di timur yang begitu bergejolak, Sultan Banten juga membuat proyek pencetakan ribuan hektar sawah. Tidak pernah ada pemimpin Banten sampai saiki, kalau boleh saya katakan, berhasil mencetak ribuan hektar sawah melebihi Sultan Ageng Tirtayasa. Kita paling nyetak BES atau irigasi, lebar 1,5 meter, dalam 1 meter, masuk koronnya tiap hari. Sultan Ageng Tirtayasa itu yang namanya bikin kanal 44,4 kilo. Lebarnya 8 meter, dalamnya 4 meter. Dikerjakan Bapak Ibu 1 mil cuma 14 hari. 1 mil itu kan hampir 2 kilo. 14 hari. Itu di Dahrah Histar rinci sekali. Sejak mulai inisiasi proyek sampai Salametan cuma 14 hari. 25.000 budak didatangkan dari Manggarai, dari Manado, dari Sulawesi ke Banten. Budak itu untuk bekerja di pencetakan sawah baru dan pembuatan kanal, dan dilaksanakan secara simultan. Kata simultannya itu loh yang mengerikan. Kanal aja udah 44,5 kilo Pak, lebarnya 8 meter, dalamnya 4 meter.
Lalu di kiri kanannya itu namanya hutan dibabat. Pada saat yang sama setelah dibabat dicetak sawah baru. Coba simultan. Dan fungsinya di samping untuk mengairi lahan yang seumur-umur mati, nggak pernah dialiri air dan tidak produktif, yang hebatnya pada saat yang sama kanal ini berfungsi adalah untuk pertahanan. Kenapa? Dalam sejarahnya Banten lawan Eropa, lawan Belanda itu selalu kalah kalau peperangan di laut. Kenapa? Mereka punya kapal fregat, pendobrak, penghancur dengan range atau jangkauan meriamnya itu tak tahan, Pak, tak tertahankan. Hanya Raden Dipati Unus yang memiliki teknologi canggih dari Turki Utsmani, ada dinding kapal ketebalan 4 papan paling kuat di Pulau Jawa dan tengah-tengahnya dicor dengan aspal yang tidak tertembus oleh meriamnya Portugis. Teknologi itu wiridan-wiridannya nggak dikasihkan ke Sultan Ageng Tirtayasa. Itu. Jadi yang Tirtayasa nggak berani frontal ngadapin pasukan perangnya Belanda di lautan lepas. Dalam sejarahnya nggak pernah menang kita, Pak. Abul Mafahir, Keok, Agung Tirtayasa kan dia 3 kali perang, Pak. 1654, 1659, 1679 sampai hancurnya Sorosoan. Yang 2 kali perang itu mendorong Tirtayasa, oke, kita bikin proyek kanal. Disguise-nya sih kita pura-puranya untuk mengairi sawah dan lahan yang tidur. Padahal adalah ketika pertempuran di laut kita harus menghindar karena kekuatannya kalah, kita ke dalam. Kapal Belanda nggak bisa masuk ke dalam, Pak. Ya, wong kanalnya mulainya dari situ. Dari mana? Nanti Bapak Ibu mau ke sana kan? Ke Sorosowan tuh kan ada sungai Cibanten. Lalu kan itu paralel tuh dengan pantai sampai ke Tonjong. Tonjong bukannya dari situ. Oh, bukan Tonjong. Ke Pontang ya. Paralel sampai Tanara, Pak. Tirtayasa, Sujung itu kan. Itu. Kemudian sampai ke Tanara, lalu ke Cimanceri, Balaraja, sampai tembus ke Cisadane. Itu. Maksudnya bukan cuma mengairi lahan-lahan yang tidur, tetapi memang ini untuk menghindarkan konfrontasi di lautan lepas, mobilisasi pasukan kedua arah ke mulut sungai Cisadane kanalnya dengan mobilisasi pasukan dari Sorosowan. Dan ini yang membuat Dahra Histar itu rinci memberitakan tentang ini. Kenapa? Teknologi tentang pertahanan ini nggak pernah dikenal di Jawa. Ini siapa konsultannya? Nah, ini PR anak-anak sejarah nih. Siapa konsultannya ini yang kanal ini? Raden Sepet kan urusannya cuma arsitektur. Raden Sepet hebat di arsitektur. Urusan kanal dengan teknologi itu bukan Raden Sepet. Dahra Histar nggak ngomong siapa namanya, tetapi konsultannya katanya ada. Saya lagi nyari tahu nih. Kalau ada yang tahu lebih cepat dari saya, WA saya. Gitu ya. Kenapa? Karena ini mengagetkan. Makanya setelah itu kenapa yang namanya Gubernur Jenderal VOC saat itu bukan Cornelis de Spilman, dia masih jadi bawahan. Gubernur Jenderalnya adalah Ricklow van Guns. Ricklow van Guns ini Gubernur Jenderal yang dulu niti karirnya jadi Duta Besar Belanda di Mataram saat Sultan Ageng Mataram. Jadi kalau Ricklow van Guns ngerti dan gimana menguasai Kesultanan Mataram, dia residen Belanda di Mataram bertahun-tahun, ngerti bahasa Jawa kromo, kelemahannya orang Jawa apa, sukanya apa, like-nya apa, dislike-nya apa. Begitu dia naik Gubernur Jenderal, Mataram bisa dia kendalikan. Ricklow van Guns ini mempercepat pembangunan benteng Makassar di Tangerang. Jadi yang disebut benteng Makassar itu bukan benteng Cina, itu mah orang Cina nyari perlindungan, tinggalnya di dekat-dekat benteng. Nggak ada hubungan dengan Cina. Itu yang bikinnya Belanda. Kapan dibikinnya? Pembangunan kanal dimulai 1659, kemudian pemukiman penempatan warga baru di sepanjang Sungai Cisadane sejak Teluk Naga, 5.000 keluarga menempati lebih dari 5.000 hektar. Lalu Belanda getar-getir, ini sih bukan bikin kanal, ini strategi pertahanan baru, gawat nih. Dan Cisadane kan itu yang namanya garis batas.
Garis batas menyangkut nasib eksistensi VOC. Akhirnya mereka percepat bikin benteng Makassar dan bangunnya juga di di pinggir Sungai Cisadane. Di samping memang untuk Tolhaus itu artinya untuk mengut cukai dari kapal yang lalu lalang ke dan menuju dari dan ke hulu Sungai Cisadane. Pada saat yang sama, benteng Makassar itu Bapak Ibu, dalam menurut Dahregister ada 1 batalion tentara VOC ditempatkan di situ. Batalion itu berapa jumlahnya? Saya nggak ahli sejarah militer, tapi kurang lebih 1.200-1.300. Dan posisinya benteng Makassar itu komplek, ada gudang senjata, ada tempat artileri berat, ada tempat penginapan komandan, dan sekaligus juga ada gudang logistik. Jadi kebayang nggak pembangunan benteng Makassar itu sebenarnya respon terhadap pembangunan kanal, karena kanal itu bukan urusan hanya melulu pertanian, tetapi memang dia pertahanan. Dan pada saat yang sama yang bikin kaget VOC ini menurut Dahregister itu ya, Jenderal Panglima Angkatan Perang dari Banten yang tadinya rumah dinasnya itu, kalau sekarang mohon dicari nanti sama Pak Dadan dan teman-teman ahli sejarah nih, di depan Benteng Spelwick. Benteng Spelwick itu kan dibangunnya ketika Banten kalah sama Cornelis Spillman. Kalau dulu itu nggak ada Benteng Spelwick, di situ lautan lepas dan dindingnya benteng pertahanan. Itu setidaknya menurut Claudia. Benteng kota. Kota itu sendiri bahasa Latin artinya benteng. Jadi kalau Bapak Ibu ke Filipina Selatan ada kota namanya Kota Batok, artinya benteng dari batu. Itu. Makanya Ibu kalau ke kota lah kok nggak ada dinding, nggak ada bentengnya, berarti bukan kota itu. Jadi Bapak Ibu kalau tinggal di perumahan ada dinding sekelilingnya, itu benar itu kota. Karena kota itu arti harfiahnya artinya benteng, dinding kota itu ya. Itu. Nah, Panglima Angkatan Perang Banten rumah dinasnya dipindah dari dari depan jauh Benteng Spelwick, ditempatkannya di sana Pak, di pinggir Sungai Cisadane. Itu yang bikin kelabakan VOC. Yang Raden Senapati itu dipindahkan rumah dinasnya. Berarti benar ini Tirtayasa. Bukan mau piknik di Tirtayasa atau pelesiran di Tirtayasa, melihat-lihat sawah-sawah, cetakan sawah-sawah baru, bukan. Memang dia sedang menjaga fortifikasi kuat, sangat kuat di daerah garis batas terluar. Pada saat yang sama dia ingin mengamankan ekspansi wilayah ke arah timur. Itu. Kenapa kok nggak ngurusin barat? Barat kan sudah aman Pak. Pangeran Sampora dari Bangka Belitung tuh rutin tiap tahun bawa 4-5 kapal, bawa upeti. Enak nggak Pak? Bapak Ibu guru, kalau tiba-tiba ada yang datang bawa upeti, nggak ngapa-ngapain kita, tiba-tiba datang, bawa walu 1 gerobak, bawa beras 1 gerobak, bawa berlian, enak. Sudah begitu untuk wilayah barat Pak, udah nggak direcoki lagi oleh musuh-musuh besarnya. Landak sudah aman. Yang rada meriwahkan itu yang timur ini, itu. Makanya Bapak Ibu. Karena pembahasan ini masih panjang, review SAT bagian pertama ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Dan akan kita lanjutkan di bagian selanjutnya, yang tentunya banyak ulasan-ulasan menarik tentang Sultan Ageng Tirtayasa dan Kesultanan Banten. Agar tidak ketinggalan bagaimana ceritanya, silahkan tekan subscribe dan tekan tanda lonceng bagi yang belum. Terima kasih bagi yang sudah memberikan like dan komentar. Sampai jumpa. Saya tanya ke Bapak Ibu, mana istri Sultan Ageng Tirtayasa yang asli Banten? Nggak ada. Kalau enggak dari Bugis dan Makassar seperti Ibu Fatimah. Siapa ada namanya Ibu Fatimah ini? Sultan Ageng Tirtayasa punya istri namanya Karaeng Fatimah. Kalau enggak dia